urutan urutan gitu kan, nggak dapat jadinya. Kita nggak tahu pas dia tiba-tiba pilih Iya, ini apa kitab lain. ini malah jadi ini. Kalau kita bicara tadi kan ada pelita dan minyak gitu ya. Nah, lah ini bagi saya malah jadi sampel bentuk yang pola umum ya, pola umum, bentuk umum gitu. Jadi begini. Dalam menafsir Alkitab, orang punya pemikiran manusiawi, tapi ada yang pemikiran ilahi. Gitu. Makanya, nah aku nggak tahu sih ini apakah itu karunia yang spesial untuk saya, apakah itu karunia pengetahuan yang saya miliki. Gitu. Tapi saya seringkali dalam ketika membahas doktrin-doktrin itu bisa tahu gitu. Ini esensial atau tidak, termasuk soal kalau Jewish menganggap itu anggur gitu ya. Bagi saya itu nggak esensial. Langsung tahu gitu ya, maksudnya secara roh saya tahu. Nggak penting gitu. Ya ini bagi saya itu pengilhaman. Gitu. Jadi seakan-akan saya punya telinga untuk mendengar adanya hikmat lain yang tidak ada di dalam teks. Tapi juga itu bukan produk pemikiran manusiawi yang nggak penting. Makanya seringkali ini dari saya gitu, maksudnya itu hak prerogatif atau itu versi saya katakanlah begitu. Saya kadang kayak bisa membedakan gitu ya, apa ajaran orang, tafsir orang itu dari manusia atau ada hikmat ilahi, itu kadang aku langsung tahu. Gitu. Jadi langsung punya sensor gitu, seakan-akan gitu, langsung tahu oh ini penting tidak. Nah biasanya begitu kalau saya. Kalau penting saya akan belajar ulang, mempelajari. Kalau saya anggap tidak penting, saya abaikan, biasanya begitu. Jadi ketika ada sumber-sumber termasuk dari Jewish gitu ya, kadang bisa langsung tahu oh ini penting saya pelajari, ini tidak. Nah itu yang membentuk ET sih sebenarnya, itu untuk El Sadik ini seperti itu. Jadi saya seakan-akan dituntun untuk mengetahui sesuatu yang esensial. Yang tidak esensial tidak. Jadi bagaimana jadi kayak otak saya udah didesain bisa mengkompilasi. Jadi oh ada Jewish beragam versi tentang nama Tuhan. Saya bisa memilih yang kita pakai saat ini itu bukan murni pengetahuan saya tuh. Tapi kayak ada hikmat yang menuntun. Oh ambil itu, gabung. Nah gitu. Itu bukan murni produk pemikiran saya, enggak. Saya tidak bisa mengakui itu karena seringkali itu tiba-tiba langsung tahu oh seringkali itu bukan dari hal-hal yang rohani loh. Seringkali saya sedang menonton film misalnya, filmnya bukan film rohani gitu ya, film apapun gitu, film konyol bahkan film yang lain-lain, banyak genre kan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang memicu ide di dalam gagasan. Oh gitu ya, dari ide itu lalu saya terhubung ke sesuatu yang biblik, Alkitab gitu kan. Oh ini terhubung ke prinsip ini gitu. Sistem ini yang bagi saya pengilhaman gitu, pemicunya seperti itu. Jadi tidak seperti orang yang harus memikirkan dengan serius terus kaku. Makanya kalau produk manusia ciri khasnya adalah kaku. Jadi kalau Yahudi punya penafsiran itu anggur, maka orang tidak boleh punya penafsiran lain. Biasanya mereka kan seperti itu. Anggur ya anggur, sudah gitu. Dia kaku, pokoknya itu yang benar itu, karena merasa itu yang paling logis, itu yang paling pas sesuai sastra, sesuai simbol-simbolnya. Nah ini yang saya sendiri tidak bisa ngajarin tentang ilham ini, aku tidak bisa ngajarin. Jadi karena ini pengalaman personal saya, tidak bisa dibuat metode. Jadi tentang pengilhaman atau urapan atau minyak ini aku tidak bisa. Terus terang aku kesulitan membuat kalian mengalami hal yang sama, itu kesulitan. Ya itu sih. Tapi kalian kan bisa lihat bukti. Saya dulu kan pernah komentar pikiran saya itu out of the box. Gitu. Tapi ya itu tadi itu sulit saya buat rumusan supaya kalian ikut mengalami, itu agak sulit. Ya, terus terang agak kesulitan. Saya sendiri kan langsung paham gitu. Tapi kalau harus membuat kalian ikutan paham itu untuk pengilhaman agak sulit ya. Karena kan memang ada ayatnya nanti kalau kita mempertahankan iman itu nanti Tuhan roh akan memberi hikmat pada waktunya. Jadi kalau saya menjelaskan tiba-tiba diberi hikmat, kalau saya nggak menjelaskan ya tidak tahu. Ya gitu sih Jeffrey. Ya betul Kang.
Itu termasuk tepat jawabannya itu. Karena untuk memahami sebuah kebenaran firman Tuhan itu memang kita harus berhikmat, bukan sesuai yang kaku yang seperti dibilang barusan. Menurut Joyce itu betul itu. Ya itu. Makanya sebenarnya pengen saya teman-teman di sini atau semua anggota sebenarnya bisa punya pengalaman yang serupa, nggak harus sama sih, serupa lah. Jadi bisa punya pengilhaman intinya begitu. Makanya seringkali saya termasuk di grup WA sering ditanya gimana caranya. Waduh, agak sulit. Karena awalnya adalah saya belajar gitu saja. Tiba-tiba ada pengilhaman. Jadi itu muncul sesudah saya belajar, mendedikasikan diri untuk belajar, baru muncul pengilhaman tertentu. Sama seperti dulu pelayan pelepasan. Dulu awalnya saya tidak terlalu peduli dengan pengilhaman yang untuk ngerti dosa orang gitu. Saya pakai riset aja gitu. Saya tanyai. Kalau nggak saya tanya dia, saya tanya internet gitu kan. Dosa-dosa yang memungkinkan apa. Saya data, riset gitu. Tapi ternyata di dalam kebutuhan pelayanan ya saya harus tahu. Pengilhamannya harus ada gitu. Tiba-tiba tahu, oh dosamu ini. Kadang visual, kadang tidak, kadang langsung tahu, tiba-tiba tahu. Kadang pernah ada suara juga. Jadi itu pengalaman gitu. Nah, tapi pengalaman itu muncul sesudah saya punya fondasi belajar Alkitab. Kalau belajar Alkitabnya Senin Kemis ya dari pengalaman saya tidak ada pengalaman ini, tidak ada. Senin sampai Minggu gitu ya, bukan Senin Kemis gitu ya. Seakan-akan saya harus full time belajar Alkitab baru muncul ini pengalaman gitu. Ya gitu sih. Jadi saya kesulitan kalau disuruh menjabarkan step-stepnya, tahap-tahapannya apa, itu agak kesulitan. Saya memahaminya sebagai legal ground orang terpilih gitu ya. Jadi ya Tuhan sudah memilih terus memberikan nikmat gitu aja sih kalau saya. Tapi saya rasa sebenarnya banyak orang bisa lebih mendapatkan itu sebenarnya. Tidak hanya saya seharusnya ya. Tapi nggak tahu, saya tidak bisa membuat struktur yang jelas kalau soal ini. Karena ini urusannya Tuhan gitu. Jadi saya tidak bisa mengintervensi banyak kalau soal ini. Ini urusannya Tuhan sih. Ya gitu. Mungkin ada pendapat lain atau teman-teman lain punya pengalaman yang lain juga silahkan. Jadi sebenarnya sih saya pengen tahu apakah teman-teman yang selama ini bertahun-tahun di El-Sadik ini punya pengalaman pengilhaman gitu. Saya pengen tahu. Kalau ada boleh diceritakan.